Di awal film ditampilkan seorang siswa murid SMA yang selalu dirundung oleh teman-temannya, dikarenakan gadis ini dikabarkan memiliki seorang ayah yang menjadi seorang pengedar narkoba atau obat terlarang. Akibat hal tersebut, gadis ini pun tidak terima, dan suatu waktu di kelas pada saat dia diganggu temannya, dia kemudian membalas perilaku tersebut dengan sangat berani, dan kemudian guru kelas pun datang. Segera gadis tersebut tahu diri jika dirinya akan dihukum. Kemudian dia segera menyerahkan name tag sekolahnya dan dia berhenti sekolah. Dengan keluar sekolah dalam keadaan kesal, gadis tersebut pun melampiaskan amarahnya ke kedua polisi yang sedang mengawasinya, dikarenakan dua polisi tersebut mencari ayahnya yang seorang buronan. Tanpa pikir panjang, gadis tersebut kabur mendekati daerah pantai sambil menenangkan dirinya. Setelah tenang, gadis tersebut pulang ke rumahnya dan bertemu dua polisi tadi. Segera dia tidak menghiraukannya. Gadis tersebut segera masuk pintu dan melakukan aktivitas seperti biasa yang ia lakukan sendirian, sambil berharap bahwa ayahnya pulang. Tak berselang lama, ayah gadis tersebut menelpon dan tampaknya berselisih. Ayah dan anak dalam telepon nampak tidak akur. Setelah mereka menelpon, ayah gadis tersebut berencana segera menemui anaknya, dan ayah tersebut melewati dua polisi dengan mudah. Saat ayah gadis tersebut masuk ke rumah, tiba-tiba ada seseorang dari belakang dengan membawa senjata api, dan kemudian untuk membunuh ayahnya. Kejadian ini dilihat oleh gadis ayah tersebut di balik pintu. Akan tetapi sang ayah melindungi anaknya dari balik pintu agar sang anak selamat. Bencana tak terhindarkan, ayahnya mati ditembak oleh seorang pembunuh, di mana gadis tersebut belum mengetahui secara detail pembunuhan tersebut. Gadis tersebut tidak bisa menyelamatkan ayahnya dan sangat sedih dikarenakan hanya ayahnya keluarganya satu-satunya. Saat sang anak berada di tempat kremasi pemakaman ayahnya, ada seorang laki-laki yang tiba dengan anak buahnya di depan kremasi. Dan dia menghormati sang ayah dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang teman yang baik sekaligus sahabat baginya. Esok hari, gadis tersebut mendatangi kantor polisi, menanyakan perihal sang pembunuh yang nampak samar terlihat di CCTV. Akan tetapi, polisi tersebut tidak bisa menuruti permintaan gadis tersebut setelah tahu ayahnya adalah buronan polisi. Gadis tersebut pun terdiam. Dalam sebuah klub, gadis tersebut mendatangi laki-laki yang mendatangi pemakaman ayahnya gadis tersebut dan bermaksud untuk meminta pertolongan agar laki-laki tersebut menemukan pembunuh ayahnya. Akan tetapi, laki-laki tersebut malah marah dan menampar gadis itu karena semua tidak ada gunanya. Gadis ini membuat rencana untuk mencari pembunuh ayahnya dengan menyebarkan brosur dengan imbalan dan bertanya ke tiap orang di setiap sudut kota. Tak berselang lama, gadis ini pun menerima kabar bahwa ada yang tahu tentang perihal sang pembunuh. Setelah gadis tersebut sepakat untuk bertemu dan mendapatkan informasi tersebut, tanpa ia duga itu merupakan sebuah jebakan dari berandalan jalanan yang hanya inginkan uang. Setelah gadis tersebut dihajar, kemudian dimasukkan dalam bagasi mobil. Entah mau dibawa kemana gadis tersebut. Tiba-tiba gadis tersebut mendengar bahwa ada orang yang mencoba menghentikan mereka. Dan setelah bagasi tersebut dibuka dari luar, ternyata yang berdiri menyelamatkan adalah laki-laki dari sahabat ayahnya. Mereka pun berbincang di pinggir pelabuhan. Singkat cerita, gadis tersebut memasuki organisasi sahabat ayahnya tersebut. Dan untuk menjadi kuat
Demi membalas kematian ayahnya, gadis itu pun terus berlatih tanpa henti di sebuah tempat organisasi tersebut. Meski banyak hanya dia seorang gadis yang sendiri di antara mereka, laki-laki semua, tetapi dia tidak ada rasa takut sedikit pun, karena tujuannya hanya untuk membalas dendam. Sahabat ayahnya mendukung keputusan gadis tersebut dan juga melatih gadis tersebut sekali-kali. Berbagai masalah dia hadapi dalam tempat organisasi tersebut sampai dia juga hampir diperkaus oleh para pria tersebut. Akan tetapi gadis tersebut dapat bertahan melawannya karena dia berpikir harus menjadi kuat. Dan pria yang mencoba melecehkan gadis tersebut menerima konsekuensinya dari kepala organisasi dan dikeluarkan dari organisasi tersebut. Dan gadis tersebut pun menjadi orang kuat dalam organisasi tersebut. Waktu pun berlalu, dan sang gadis pun menjadi orang kepercayaan dan memberikan informasi bahwa yang membunuh ayahnya adalah seorang polisi. Singkat cerita, gadis tersebut pun memasuki akademi kepolisian. Demi mencari pembunuh ayahnya dengan prestasinya di kepolisian yang semakin meningkat, gadis tersebut pun dipindahkan di bagian penting kriminal khusus untuk kasus besar seperti kasus narkoba. Gadis tersebut pun masih berhubungan dengan sahabat ayahnya yang semakin hari semakin dekat seperti ayah sendiri. Mereka berdua pun memiliki rencana masing-masing, hingga sahabat ayahnya yang juga berbisnis narkoba meminta untuk melindunginya, mengingat dia telah diselamatkan oleh sahabat ayahnya. Dan bisnis narkoba juga banyak memiliki saingan. Tak lebih ada barang baru yang diduga lebih menarik yang dimiliki oleh seorang pria yang telah dikeluarkan dari organisasi sahabat ayahnya. Kemudian, dalam pekerjaan di kepolisian, tim gadis tersebut mendapatkan informasi dari kepala regu untuk menangkap kasus transaksi di pelabuhan, yang dimana di sana terdapat bisnis sahabat ayahnya. Singkatnya, gadis tersebut harus menggunakan cara agar bisa meloloskan sahabat ayahnya dari kepungan dari penggerebekan polisi. Hasilnya, sahabat ayahnya pun berhasil lolos dari sergapan kepolisian berkat bantuan dari gadis tersebut meskipun bisnis transaksi gagal. Kedua belah pihak pun sama-sama gagal dalam berbisnis narkoba. Dan kepolisian pun juga tidak berhasil menangkap sahabat ayahnya juga. Di sisi lain, tempat organisasi yang dulu terjadi pertikaian antar geng narkoba yang dimana salah satu pelakunya adalah orang yang pernah dikeluarkan oleh organisasi. Mereka semua pun menyusun rencana. Kepolisian ingin menangkap sahabat ayahnya, sedangkan di sisi lain, sahabat ayahnya memiliki musuh baru dari organisasi terdahulu. Singkatnya, mereka mencari siapa yang memata-matai, entah itu organisasi atau dari pihak polisi. Masalah pun menjadi rumit karena pistol yang dilacak oleh gadis masih membuat bingung siapa sebenarnya yang membunuh ayahnya. Singkat cerita, gadis tersebut sedang bertugas menyelidiki seorang bandar yang ditemani seorang rekannya juga. Di sisi lain, sahabat ayahnya juga diserang saat mengunjungi tempat makan. Kemudian, gadis tersebut dan rekannya kurang beruntung karena bandar tersebut menyiapkan jebakan untuk mereka. Situasi pun semakin sulit dikarenakan mereka ditangkap dan akan mati dengan cara dihimpit oleh mesin penghancur mobil.
Tanpa diduga, sahabat ayahnya datang menolong dan keduanya pun berhasil selamat dari kematian, meskipun keduanya babak belur. Pihak polisi pun meradang dan menyusun rencana untuk segera mengakhiri penangkapan dari penjahat dan pengedar narkoba seperti mereka. Ada para mantan anggota organisasi. Akan tetapi, sahabat ayahnya tidak mempercayai semua kecuali sahabat dan gadis tersebut. Tanpa lama-lama, pria dari mantan anggota organisasi bertemu dengan sahabat ayah dari gadis tersebut, dan tanpa menunggu, mereka segera melakukan pertikaian yang mana sebenarnya di sana polisi juga mengintai dari kejauhan. Mereka menunggu aba-aba dari komandannya. Di sisi lain, tampaknya duel antara sahabat ayahnya dan mantan pria dari organisasi tersebut tak dapat dihindari. Di samping itu, para polisi juga berusaha untuk segera menangkap keduanya. Namun, pada saat sahabat ayahnya kalah dalam duel, gadis tersebut datang dan menyelamatkan sahabat ayahnya untuk segera lari. Kemudian pria tersebut akhirnya harus mati ditembak oleh gadis tersebut. Mengingat jika pria itu ditangkap polisi, khawatir identitas sang gadis akan terungkap sebagai kelompok dari organisasi tersebut. Dan kebenaran sedikit terungkap. Gadis tersebut tahu jika ayahnya dulu adalah seorang polisi yang menyamar menjadi anggota organisasi. Dan yang lebih mengejutkan, pada saat setelah kejadian sang komandan polisi dibunuh, gadis tersebut mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, bahwa yang membunuh ayahnya adalah sahabat ayahnya sendiri. Dikarenakan di masa lalu ayahnya khawatir akan menghancurkan organisasi tersebut. Singkat cerita, anak buah dari organisasi mencoba membunuh gadis tersebut karena tahu banyak tentang organisasi. Namun, dengan pertahanan yang kuat, gadis itu pun akhirnya berhasil lolos. Dan sekarang dia berencana mengejar pembunuh ayahnya. Dan gadis tersebut tahu bahwa pembunuhnya tak lain adalah sahabat ayahnya, hingga akhirnya gadis tersebut berhasil bertemu sahabat ayahnya. Meskipun terluka cukup parah karena harus bertarung habis-habisan dengan sahabat ayahnya. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh gadis itu. Dan di akhir film, gadis itu mengunjungi makam ayah dan rekannya. Dan disitulah film pun berakhir. Itulah tadi sepenggal kisah alur cerita film. Nantikan alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.